Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IPA, kali ini kita akan belajar tentang pengukuran, satuan, dan besaran. Kita mulai dari pengukuran. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata mengukur. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contoh, ketika kita mengukur panjang meja menggunakan penggaris, berarti kita sedang membandingkan panjang meja dengan panjang penggaris. Panjang meja sebagai besaran yang diukur, sedangkan panjang penggaris sebagai satuan. Sama halnya ketika kita mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Berarti kita sedang membandingkan panjang meja dengan panjang jengkal. Panjang meja sebagai besaran yang diukur, sedangkan panjang jengkal sebagai satuan. Tahukah kalian mengapa jengkal jarang sekali digunakan untuk mengukur? Kita lebih sering menggunakan penggaris ataupun meteran untuk mengukur panjang benda dibandingkan menggunakan jengkal. Ukuran jengkal setiap orang berbeda. Begitu juga apabila melakukan pengukuran menggunakan jengkal, maka sudah pasti akan menghasilkan nilai yang berbeda. Ukuran jengkal orang Indonesia sudah berbeda dengan ukuran jengkal orang Amerika. Begitu juga ukuran jengkal orang dewasa sudah berbeda dengan ukuran jengkal anak-anak. Karena perbedaan hasil pengukuran inilah yang menyebabkan jengkal jarang digunakan dalam kehidupan. Satuan tak baku atau satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai yang berbeda-beda dan tidak diakui secara internasional. Contoh satuan tidak baku adalah jengkal, depa, hasta, tombak, kaki, genggam, dan lain-lain. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang menghasilkan nilai yang sama dan diakui secara internasional. Syarat yang harus dipenuhi satuan baku dapat kalian perhatikan berikut ini. Untuk menyeragamkan penggunaan satuan di seluruh dunia, maka ada beberapa satuan yang diresmikan sebagai Sistem Internasional atau SI. Antara lain meter, kilogram, dan skon. Dalam kehidupan saat ini,
Tentunya kalian sudah sangat akrab dan tidak asing lagi dengan beberapa istilah berikut, yaitu mega, giga, dan tera. Mega, giga, dan tera merupakan awalan yang di dalamnya mengandung nilai atau angka kelipatan 10. Misalkan mega berarti mengandung nilai 10 pangkat 6. Jadi kalau kalian sering akrab dengan istilah MB atau megabyte, itu maknanya 1 MB atau 1 megabyte sama dengan 10 pangkat 6 byte atau sama dengan 1 juta byte. Tinggal nanti mengikuti satuan yang di belakangnya. Untuk mengetahui nilai yang terkandung pada beberapa awalan, kalian dapat melihat tabel berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang besaran. Di awal tadi sudah sempat kita singgung tentang besaran. Contohnya tadi ada besaran panjang. Selain panjang ada banyak sekali besaran. Coba kalian bisa menyebutkan apa saja besaran selain panjang? Besaran selain panjang antara lain masa, waktu, luas, kecepatan, dan masih banyak lagi. Sebelum kita membahasnya, kita harus mengetahui dulu apa yang disebut dengan besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan hasilnya bisa dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai. Saya ambil contoh panjang. Panjang, misalkan panjang meja, itu bisa diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya bisa menggunakan alat bantu ukur berupa penggaris, meteran, ataupun jengkal. Hasil dari mengukur bisa dinyatakan dengan angka. Contoh, panjang meja 20 cm. Jadi bisa diangkakan, ada nilainya yaitu 20. Jadi setelah melakukan pengukuran, hasilnya bisa dinyatakan dengan angka. Itu yang disebut dengan besaran. Bagaimana jika tidak bisa dinyatakan dengan angka? Contoh, cantik. Cantik tidak bisa dinyatakan dengan angka. Kita bisa menilai seseorang itu cantik. Si A cantik, si B cantik. Tapi cantiknya nilainya berapa itu tidak bisa dinyatakan. Cantik menurut kita belum tentu cantik menurut orang lain. Jadi cantik itu tidak termasuk dalam besaran. Besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu, tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok jumlahnya ada 7. Apa saja ketujuh itu?
Dapat kalian lihat pada tabel 7 besaran pokok yang sudah dilengkapi dengan satuan. Satuan di sini adalah Satuan Sistem Internasional atau Satuan SI. Besaran pokok yang pertama adalah panjang. Satuannya secara SI adalah meter. Besaran pokok yang kedua ada massa. Satuannya secara SI adalah kilogram. Besaran yang ketiga waktu. Satuannya secara SI adalah sekon. Yang keempat suhu. Satuan secara SI ada Kelvin. Begitu sampai dengan yang ke-7. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menggunakan satuan selain satuan SI. Pertanyaannya, apakah kita boleh menggunakan satuan selain satuan SI tadi? Misal, panjang satuan SI-nya adalah meter. Bagaimana jika kita menggunakan satuan sentimeter? Boleh apa tidak? Jawabannya adalah boleh. Kita boleh menggunakan satuan sentimeter, kilometer, atau mungkin bahkan menggunakan satuan jengkal untuk mengukur panjang. Selain satuan Sistem Internasional atau Satuan SI, satuan lain tetap boleh digunakan, hanya saja yang diakui atau digunakan atau diresmikan sebagai Satuan Sistem Internasional adalah satuan meter. Besaran yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas. Luas merupakan hasil perkalian antara panjang dengan lebar. Satuan luas adalah meter persegi. Dapat kita bandingkan, di sini satuannya luas adalah meter persegi. Sedangkan dalam tabel besaran pokok tadi, yang ada adalah satuan meter saja, tidak ada persegi atau pangkat duanya. Contoh besaran turunan yang selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan merupakan hasil bagi antara perpindahan dengan waktu. Perpindahan satuannya meter, waktu satuannya sekon. Sehingga satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Oke, sekarang kita bandingkan lagi dengan tabel besaran pokok tadi. Dalam tabel besaran pokok tadi, satuan panjang adalah meter, satuan waktu adalah sekon. Jadi, meter saja atau sekon saja. Kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Sehingga, kecepatan ini berarti sudah diturunkan dari besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Selain luas dan kecepatan, masih ada banyak lagi besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Besaran turunan yang lainnya dapat kalian perhatikan sebagai berikut. Selain dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan, besaran juga dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor.
Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai atau besar saja, tetapi tidak mempunyai arah. Contohnya adalah volume, massa, waktu, dan jarak. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar dan juga arah. Contoh besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Perhatikan contoh soal berikut. Tinggi badan Andi 170 cm. Kalimat ini dapat kita uraikan atau kita cari mana yang termasuk besaran, nilai, dan satuan. Kalimat tinggi badan Andi 170 cm. Tinggi termasuk besaran, 170 adalah nilai, dan sentimeter adalah satuannya. Kemudian tinggi tadi termasuk besaran. Pertanyaannya, tinggi termasuk besaran pokok ataukah besaran turunan? Tinggi termasuk ke dalam besaran pokok. Bagaimana cara mencarinya atau menganalisanya? Dalam tabel besaran pokok tadi yang jumlahnya ada 7, di sana tadi tidak ada yang menyatakan tinggi. Namun dapat kita lihat dari kalimat ini tadi, di akhir nilai ada satuan. Satuannya adalah sentimeter. Nah, satuan sentimeter ini ya, bisa kita ibaratkan sentimeter ini kan temannya meter. Dalam tabel besaran pokok tadi, yang punya satuan meter adalah besaran pokok panjang. Nah, maka tinggi termasuk besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang. Nah, karena apa? Karena satuan yang dipakai tinggi, tadi satuannya sama dengan satuannya panjang. Nah, sekarang kalian dapat mengerjakan latihan soal berikut. Kalian dapat menjawabnya pada kolom komentar. Nanti akan kami lakukan pembahasan. Sahabat IPA, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.